Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem distribusi PT Indofood Sukses Makmur. Saya Resa Ayu Puspitasari dan kedua teman saya yang bernama Novita Salsabila dan Vira. Pertama-tama di sini ada sejarah perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma dengan kepemilikan atas nama Sutojo Kurniawan dan Harizanto Setiadi. Kemudian pada tahun 1992 seluruh sahamnya diambil alih oleh Salim Group. Pada 5 Februari 1994 PT Panganjaya Inti Kusuma berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian pada tanggal 12 Februari di tahun yang sama, Grup Salim menggabungkan 18 perusahaannya ke PT Indofood Sukses Makmur. Pada tahun ini juga, PT Indofood Sukses Makmur mengadakan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dengan melepas 2,75% sahamnya pada 14 Juli 1994 dan 20% sahamnya dalam bentuk obligasi di pasar internasional. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menawarkan berbagai pilihan produk solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar. Melalui lebih dari 40 merek produknya, banyak di antara merek-merek tersebut merupakan merek terkemuka dengan posisi pasar yang signifikan di Indonesia, serta memperoleh kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama bertahun-tahun. Dengan didukungnya oleh jaringan distribusi yang ekstensif dari perusahaan induk, sebagian besar produk ICBP telah tersedia di seluruh Nusantara, dan kami juga dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu dan lebih efisien. Kegiatan operasional yang dijalankan oleh lebih dari 10 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia membantu kami untuk berada lebih dekat dengan permintaan dan dapat memastikan kesegaran produk-produk kami di pasar. Selanjutnya, di sini ada struktur manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Saya Novita Aulia Salsabila akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan pada pendistribusian PT Indofood Sukses Makmur. Tahap pertama adalah pihak distributor mengajukan pesanan barang berupa surat pemesanan mingguan untuk diproduksi 3 minggu ke depan kepada pihak distribusi. Kemudian, pihak distribusi akan memberikan bagian marketing untuk divalidasi oleh bagian marketing. Surat pemesanan mingguan yang telah divalidasi akan dikembalikan ke pihak distribusi untuk diinput ke sistem dan diarsipkan. Setelah surat pemesanan mingguan divalidasi dan diinput ke sistem, maka pihak distribusi akan mencetak jadwal produksi dari surat pemesanan harian sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap untuk diarsipkan dan 1 lagi diberikan ke bagian produksi untuk diproduksi. Setelah bagian produksi selesai memproduksi, bagian produksi akan membuat data hasil produksi dan langsung diinputkan ke sistem dan diarsipkan. Kemudian, bagian gudang akan mengecek barang hasil produksi dan mengupdate data stok barang. Dari data hasil produksi, gudang akan membuat surat pengiriman barang yang berisi surat jalan dan faktur jual sebanyak 2 rangkap. Surat pengiriman barang diberikan kepada distribusi untuk divalidasi, kemudian 1 rangkap diberikan ke distributor dan 1 rangkap lagi diberikan ke bagian gudang untuk diarsipkan dan diinput ke sistem. Yang terakhir, pihak distribusi mencetak laporan surat pemesanan mingguan dan surat pemesanan harian sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap diberikan ke bagian marketing dan 1 rangkap diarsipkan oleh pihak distribusi. Selanjutnya ada use case diagram. Dapat dilihat bahwa di dalam use case diagram ini terdapat 5 aktor, yaitu distributor, marketing, distribusi, produksi, dan gudang. Adapun dokumen yang diinput ke sistem adalah surat pemesanan mingguan, jadwal produksi, dan surat pemesanan harian, data hasil produksi, surat pengiriman barang, dan yang terakhir laporan pemesanan mingguan dan pemesanan harian. Berikutnya ada dokumen masukan. Nama dokumen ini adalah surat permintaan pemesanan mingguan. Fungsinya adalah sebagai bukti permintaan barang dari distributor. Dokumen ini bersumber dari distributor dengan tujuan diberikan kepada bagian distribusi dan marketing. Contohnya ada pada gambar di samping.
Nota permintaan barang. Di dalamnya terdapat tanggal, jenis barang, merek, kuantiti, dan harga persatuan. Slide selanjutnya adalah dokumen keluaran. Nama dokumennya surat pengiriman barang, sumbernya dari bagian gudang kepada bagian distribusi, menggunakan media kertas. Dokumen ini dibuat setiap pengiriman barang. Contohnya ada di gambar di samping. Ada kuantiti, merek, jumlah barang, dan lain sebagainya. Baik, saya Vira Nurita. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan pokok. Berdasarkan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut, maka didapatkan beberapa masalah, di antaranya yaitu: 1. Kurang akuratnya pembuatan surat pemesanan mingguan sehingga order tidak sesuai dengan realisasi kebutuhan distributor. Yang kedua, sering terhambatnya pendistribusian barang yang dikarenakan pembuatan surat pengiriman barang yang masih manual. Kemudian, saya akan membahas tentang pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan pada sistem yang sedang berjalan belum dapat diimplementasikan secara efisien, sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah dengan cara, yaitu yang pertama, membuat sistem berbasis web untuk pembuatan surat pengiriman barang sehingga tidak ada hambatan saat pendistribusian barang. Dan yang kedua, membatasi hak akses beberapa karyawan untuk menginput, mengedit, dan mencetak surat pemesanan barang. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil penelitian kelompok kami terhadap sistem distribusi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga pengguna akhir sebagai tujuan akhir memperoleh barang yang dibutuhkan tepat waktu. Sebaik-baik apapun suatu produk yang dihasilkan dan dipromosikan, namun jika kesediaannya tidak dijamin keberadaannya atau sulit didapat, konsumen pun pasti akan enggan untuk bertahan pada produk tersebut. Dan juga, berdasarkan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut, maka dapat diketahui beberapa permasalahan, diantaranya adalah kurang akuratnya pembuatan surat pemesanan mingguan, sehingga order tidak sesuai dengan realisasi kebutuhan distributor. Dan juga sering terhambatnya pendistribusian barang yang dikarenakan surat pengiriman barang yang masih manual. Berikutnya, kelompok saya akan memberikan beberapa saran, yaitu Indofood melakukan distribusi produknya dengan menggunakan direct delivery. Metode yang digunakan untuk menentukan pola distribusi yang optimal adalah metode saving matrix. Metode saving matrix adalah metode untuk meminimumkan jarak atau waktu atau ongkos dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Dan berdasarkan hasil penelitian, permasalahan pada sistem yang sedang berjalan belum dapat diimplementasikan secara efisien, sehingga kelompok saya memberikan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan membuat sistem berbasis web untuk pembuatan surat pengiriman barang sehingga tidak ada hambatan saat pendistribusian barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada saran atau kritiknya bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.